Hey Filmania, balik lagi bareng Kata Cerita di sini. Kali ini, Mbah Legend bakal ngebawain film robot-robotan yang selalu hype setiap perilisannya. Pastinya kalian udah tahu dong dari thumbnail video ini. Yaps, Transformers Rise of the Beast yang baru aja rilis di tahun 2023 ini. For your information, supaya kalian gak bingung, timeline film ini berlatar di tahun 1994, tepatnya setelah film Bumblebee dan sebelum film Transformers The Last Knight. Oke, sebelum kita ke menu utamanya, bantu kemajuan channel ini dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya jika belum. Terima kasih. Di sebuah galaksi terpencil, sesosok dewa kegelapan yang dikenal sebagai Unicron mendatangi planet Maximals. Karena ukurannya yang sangat besar, membuat Unicron dengan senang hati melahap setiap planet yang ia lewati untuk dijadikan bahan bakar. Namun sebelum ritual makan siang, Unicron terlebih dahulu mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Scourge untuk merebut kunci transwarp dari para robot raksasa berwujud hewan penghuni planet Maximals. Usut punya usut, ternyata Unicron mengincar transwarp untuk mengakses alam semesta tanpa batas, guna melahap setiap planet untuk memenuhi kebutuhan bahan bakarnya. Sebagai pemimpin planet Maximals, Gorillaz memerintahkan kawanannya untuk pergi dari sana. Ia mempercayakan Transwarp kepada Optimus Primals untuk menjaga Transwarp agar tidak jatuh ke tangan Unicron. You must take it. Listen, if Unicron were to get the key, he could open a portal through time and space with no end to the worlds he could destroy. It is now your time to lead the Maximals. Optimus Primal. Sementara Gorillaz tetap tinggal untuk menghadapi Scourge dan mengulur waktu. Walaupun Gorillaz tahu bahwa Scourge adalah lawan yang tak mungkin dikalahkannya, akan tetapi demi tujuan mulia ia rela mengorbankan hidupnya. Hanya dengan beberapa gerakan, Scourge mampu menumbangkan Gorillaz dan mengambil lambang Optimusnya sebagai trofi. Dan untungnya pengorbanan Gorillaz tidak sia-sia, karena Primals dan yang lainnya berhasil keluar dari planet tersebut. Mereka kemudian memasuki portal yang mengantarkan pesawatnya ke planet bumi. Unicron kemudian melahap planet Maximals sebagai menu makan siangnya. Hingga beberapa milenium kemudian, tepatnya tahun 1994, mungkin kalian baru aja lahir. Cerita berlanjut memperlihatkan kesusahan hidup seorang mantan marinir yang juga ahli elektronik bernama Noah Diaz. Di Brooklyn, Noah tinggal bersama ibunya Brianna dan juga adiknya Chris. Dalam masa sulitnya, Noah berusaha mencari pekerjaan dengan melamar ke berbagai perusahaan. Karena selain untuk menyokong ekonomi keluarga, ia juga harus mendapatkan uang untuk membiayai pengobatan adiknya yang sakit-sakitan. Your hands hurting again? No, it's nothing. Chris, how long has this been going on? Couple days. You gotta tell me these things. You fighting this alone or we fighting it together? Sebelum menghadiri interview, Noah mampir ke rumah sakit terlebih dahulu untuk meminta keringanan biaya bagi pengobatan Chris. Namun para dokter di rumah sakit itu menolak karena Noah sudah menunggak biaya selama 6 bulan. Akibat penolakan itu, Noah terpaksa menunda terapi pengobatan Chris dan membawanya ke tempat interview. Sejak sebulan lalu, Noah sudah melamar sebagai satpam di perusahaan itu. Namun sesampainya di sana, Noah malah diusir. Interview kerjanya dibatalkan secara sepihak. Perusahaan sudah memeriksa track recordnya dan menganggap Noah bukanlah orang yang bertanggung jawab semasa ia menjadi marinir dulu. Listen, I can't have someone like you mess up what I built. Sementara di tempat lain, seorang bernama Elena Wallis terlihat sedang mengecek temuan-temuan baru di Museum Nasional untuk membuktikan keasliannya. Walaupun Elena sangat berbakat, namun ia hanyalah seorang pegawai magang. Elena tak pernah mendapatkan reward atau bayaran yang setimpal atas kerja kerasnya. Selama ini Elena hanya dimanfaatkan oleh atasannya yang bernama Jillian. Namun ia tetap bertahan sebab keadaan ekonomi keluarganya yang juga pas-pasan. I paged you 3 times. Why didn't you call me? Sampai akhirnya sebuah patung berbentuk Eraser dengan lambang Maximals menarik perhatian Elena. Jillian mengatakan bahwa itu adalah peninggalan suku Aztec. Namun Elena meragukan hal itu.
Scene kemudian kembali beralih memperlihatkan Noah yang putus asa dan menemui temannya yang bernama Rick. Di sana, Rick menawarkan Noah pekerjaan untuk mencuri mobil mewah yang menurut informasi terparkir di basement sebuah badan amal. Noah yang sudah muak dengan nasib sialnya pun akhirnya setuju dan melancarkan jalan ninjanya di malam hari. Rick menunggunya di dalam mobil, sementara Noah yang masih amatir mencoba menyusup ke dalam gedung. Hingga akhirnya Noah berhasil sampai di basement. Di sana, Noah menargetkan sebuah mobil Porsche 911 keluaran terbaru. Namun Noah sama sekali tak memperhatikan kejanggalan pada logo mobil curiannya. Di waktu yang sama, Elena terlihat sangat bersemangat saat menjelaskan temuannya tentang patung Eraser pada Jillian. Bukannya mengapresiasi, Jillian malah mengabaikannya dan memerintahkan Elena untuk mencucikan jaketnya. Seketika, Elena tertegun karena di jaket itu terdapat kunci laboratorium milik Jillian. Elena memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelirap masuk dan meneliti patung Eraser. Elena yang masih penasaran kemudian melakukan pemindaian dengan alat tomografi untuk mengetahui usia patung tersebut. Namun sayangnya pancaran sinar yang terlalu panas membuat patung itu pecah dan memperlihatkan kunci transwarp di dalamnya. Seketika kunci itu memancarkan sinyal yang membangunkan Optimus, Calling all Autobots! Bumblebee, Arky, dan Mirage, yang tidak lain adalah mobil Autobot yang sedang dicuri oleh Noah. Para Autobot kemudian segera memenuhi panggilan Optimus, tak terkecuali Mirage yang langsung gaspol saat seorang satpam memergoki Noah mencuri mobil itu. Karena aksi pencuriannya sudah ketahuan, Noah pun harus kejar-kejaran dengan polisi. Melihat hal itu, Rick pura-pura tidak tahu dan memilih untuk kabur menyelamatkan diri. Noah pun sudah pasrah. Namun tanpa diduga, Mirage kemudian mengecoh para polisi dengan merefleksikan bentuk 3 dimensinya di jalanan. Alhasil, mereka pun dengan mudah lolos dari kejaran polisi. Mirage kemudian membawa Noah ke sebuah gudang terbengkalai dan menunjukkan bentuk aslinya. Hal itu membuat Noah ketakutan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Noah menyaksikan robot besar yang bisa bicara layaknya manusia. What are you? Some sort of possessed car or something? I'm an alien. Look at this face. The name's Mirage. Give me a little tap. Give me a little tap. There you go. Now we're friends. Tak lama kemudian Autobots lain pun muncul. Kedatangan Optimus yang jauh lebih besar membuat Noah hampir saja terkencing-kencing di celana. Namun Optimus terlihat tidak senang karena adanya manusia di dekat mereka. Semua itu bukan tanpa alasan. Manusia-manusia yang berdasi sudah mempopulerkan korupsi dan kelicikan hingga terdengar ke telinga para Autobots. Namun pengangguran seperti Noah tak mungkin korupsi. Berbeda dengan Bumblebee dan Mirage yang merasa Noah adalah manusia yang bisa dipercaya. Sesaat kemudian mereka tak menghiraukan Noah dan kembali fokus ke kunci transwarp yang memancarkan sinyal keberadaannya. Optimus berniat untuk menemukan transwarp yang ternyata bisa membawa mereka kembali ke Cybertron, kampung halaman para Autobots. Namun mereka memiliki masalah. Jika mereka sampai ketahuan, maka mereka akan diburu oleh pemerintah. Mirage kemudian memikirkan sebuah rencana yang meminta bantuan Noah untuk mencuri kunci itu agar keberadaan mereka tidak menarik perhatian. Mirage mengatakan jika Noah bersedia mencuri kunci itu, maka nanti Noah bisa menjualnya dalam bentuk mobil mewah apapun yang Noah inginkan. Mengingat adiknya sangat membutuhkan biaya pengobatan, Noah pun seolah menemukan jalan keluar dan bersedia bekerja untuk mereka. And then I let you sell me. Singkat cerita, di dalam perjalanan Noah bertanya, mengapa Optimus bertingkah ketus layaknya om-om yang kehilangan simpanannya. Mirage pun menjawab bahwa aslinya Optimus tidak seperti itu. Selama ini, Optimus merasa bersalah karena ia telah membuat Autobot terdampar di bumi dan tak bisa pulang. Di saat yang sama, Scourge dan anak buahnya yang juga menerima sinyal transwarp telah tiba di Brooklyn untuk mengincar kunci itu. Sinyal kunci itu menuntun Noah menuju sebuah museum. Mirage mengubah dirinya sebagai truk sampah sehingga mereka bisa lolos dari pos penjagaan. Dengan teknologi canggihnya, Scourge segera menghentikan aliran listrik di sekitar museum dari kejauhan. Secara kebetulan, pemadaman yang dilakukan Scourge memudahkan Noah untuk masuk ke dalam museum.
Di sana, secara tak sengaja Noah menemukan kunci itu masih dipegang oleh Elena. Noah meminta Elena untuk menyerahkan kunci itu. Namun tentu saja Elena menolak. It belongs to giant robots. Really? Ketika Noah dan Elena sedang asik memperebutkan kunci itu, tiba-tiba dinding di belakang mereka meledak. Ternyata tanpa mereka sadari, Scourge sudah ada di depan museum dan mengutus 2 Terracons peliharaannya untuk merebut Transwarp. Here's yours. Ributan itu memancing kemunculan para Autobots. Pertarungan antara Terracons dan Autobots pun tak terhindarkan. These guys. Sementara itu, Noah dan Elena terus berlari dari kejaran 2 Terracons yang mengincar kunci itu. Saat mereka berdua berhasil keluar dari museum, pertarungan antara Autobots dan Terracon masih berkecamuk. Nightbird kemudian melemparkan sebuah bom yang membuat Elena dan Noah terpental sehingga kunci itu lepas dari genggaman Elena. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Scourge untuk mengambil kunci dan membunuh Optimus. Melihat hal itu, Bumblebee kemudian berlari berniat menebas Scourge. Namun Scourge sangat lincah. Ia berhasil menusuk Bumblebee dan menembaknya dengan listrik bertegangan tinggi. Bumblebee pun harus tewas demi menyelamatkan Optimus. Di tengah keributan itu, Eraser kemudian muncul dan menyemburkan apinya. Scourge merasa sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tak ingin membuang waktu dan pergi meninggalkan medan pertempuran. Eraser kemudian mengumpulkan para Autobot beserta Noah dan Elena. Di sana Eraser menjelaskan segalanya tentang Transwarp. Eraser berkata bahwa Optimus dan para Autobots masih memiliki kesempatan untuk pulang. Karena kunci yang diambil oleh Scourge hanyalah separuh. Sedangkan separuhnya lagi tidak diketahui keberadaannya. Untungnya, Elena sudah meneliti semua artefak yang memiliki keterkaitan dengan simbol yang ada di patung Eraser. Elena menyimpulkan bahwa potongan kunci itu terletak di sebuah kuil di daerah Peru. Noah pun memutuskan untuk ikut bersama Autobots, sebab ia juga ingin melindungi keluarganya dan juga planet bumi dari Unicron. I'm going. Mendengar hal itu, Eraser meminta Elena juga ikut sebagai pemandu jalan, karena hanya ia yang tahu petunjuk di mana lokasi pecahan Transwarp disembunyikan. You'll be saving 2 worlds. Sebelum berangkat ke Peru, Noah menyempatkan diri untuk pulang berpamitan pada adiknya, karena perjalanannya akan sangat berbahaya. Di tengah perbincangan itu, Mirage yang sedang menguping pun ketahuan. Alhasil Chris pun akhirnya mengetahui keberadaan robot alien tersebut. Di sana, Chris merasa sedih mengetahui bahwa kakaknya akan pergi jauh meninggalkannya. Namun bagaimanapun, Noah harus tetap pergi untuk memastikan Autobots juga melindungi planet bumi. Oleh karena itu, Chris pun berpesan pada Mirage untuk menjaga kakaknya dengan baik. Watch out for my brother. Okay? If he gets hurt, I'm coming after you. I got Noah's back. I promise. Di sisi lain, tanpa Scourge sadari, ternyata kunci yang ia dapatkan sudah dipotong menjadi 2 bagian. Hal itu membuat Unicron murka dan memerintahkan Scourge untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan sisanya. Besokan harinya, Noah, Elena, dan para Autobots siap berangkat ke Peru. Mereka akan menumpangi pesawat Autobots tua bernama Stratosphere. Kondisi Stratosphere yang sudah tua membuat mereka khawatir sepanjang perjalanan. Di dalam pesawat, Noah diam-diam memberitahu Elena kalau mereka harus menghancurkan kunci Transwarp agar Unicron tak memiliki kesempatan untuk mengakses planet bumi. Elena terlihat bimbang, sebab hal itu berarti Autobots juga kehilangan akses untuk pulang ke planet asal mereka. Walau begitu, Noah tetap merasa jalan terbaik bagi semua pihak adalah menghancurkan kunci Transwarp. Karena para Autobots tetap bisa hidup di planet bumi meskipun mereka harus kehilangan akses untuk pulang. Setibanya di Peru, para Autobots disambut oleh ras mereka yang bernama Wheeljack. Wheeljack akan memandu mereka ke kuil tua.
Dari kejauhan, mereka bisa melihat kuil tersebut. Namun, di sekitar masih ada perayaan yang membuat para Autobots tidak bisa muncul dalam bentuk robotnya. Sedangkan mereka sudah tidak punya cukup waktu, karena kemungkinan besar Scourge dan para Terracon juga sudah sampai di Peru. Noah dan Elena pun mengajukan diri untuk menyusup mencari kunci tersebut. Sementara, para Autobots akan menjaga dari kejauhan. Untuk berjaga-jaga, Mirage juga membekali Noah dengan sebuah radio canggih. Berselang lama, Noah dan Elena berhasil menyusup melewati festival dan masuk ke dalam kuil. Di sana, Elena berhasil menemukan simbol Maximals dalam bentuk lingkaran. Melihat hal itu, Noah kemudian membantu Elena untuk memutar simbol-simbol tersebut. Now where? Dan akhirnya sebuah gua tersembunyi pun tersingkap dengan tangga memutar di dalamnya. Sesampainya di dasar, Elena menemukan sebuah peti yang diyakini sebagai tempat tersimpannya Transwarp. Namun setelah dibuka, ternyata apa yang mereka harapkan tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan simbol aksara Maximals di dalamnya. Di saat Elena menuliskan simbol itu, salah satu robot peliharaan Scourge muncul. Mereka pun langsung memanggil para Autobots untuk meminta bantuan. Namun ternyata, robot kecil itu hanyalah jebakan untuk memancing para Autobots agar keluar dari persembunyian mereka. Sedangkan Scourge kemudian mengejar Autobots dari belakang. Di dalam gua, Noah tak sengaja menembak robot itu dan baru menyadari bahwa radio yang diberikan Mirage ternyata adalah senjata. Dalam aksi kejar-kejarannya, tiba-tiba saja Optimus berubah bentuknya dan menyerang Scourge untuk membalaskan kematian Bumblebee. Sedangkan yang lain melawan Battle Truck dan juga Nightbird. Pertarungan itu berlangsung sengit, sampai akhirnya Eraser menembakkan api yang menyebabkan hancurnya jembatan. Hal itu membuat Scourge kesal. Ia menembakkan bagian tubuhnya untuk menginfeksi pikiran Eraser. Setelah itu, Scourge pun mundur dari medan pertempuran. Ia yakin pada akhirnya Eraser akan berpihak padanya. Di sisi lain, akhirnya Elena dan Noah berhasil keluar dari gua dan mencapai sebuah hutan. Mereka kemudian dicegat oleh Primal dan juga Maximals lainnya. Untungnya, para Autobots segera mengepung Maximals hingga terjadi ketegangan di antara mereka. Stand down! I won't ask a second time. Eraser segera datang menengahi konflik itu. Di sini, Eraser segera menjelaskan kalau mereka ada di pihaknya. Eraser sebenarnya terkejut dengan kehadiran teman-temannya. Selama ini, Eraser berpikir bahwa mereka telah tewas. Akhirnya, Primal pun mulai melunak terhadap kehadiran Autobot dan dua manusia yang bersama mereka. Primal kemudian menuntun mereka ke sebuah desa terpencil di mana listrik dan smartphone masih menjadi mitos. Di sana, Primal mengakui jika ia sudah beraliansi dengan penduduk desa secara turun-temurun sejak pertama kali mereka tiba di bumi untuk menjaga kunci Transwarp. Malam harinya Optimus menceritakan keadaan Bumblebee pada para Maximals. Di sana, Primals kemudian menyerahkan seonggok energon untuk menghidupkan kembali Bumblebee. Namun untuk mengaktifkannya, mereka membutuhkan gelombang energi yang sangatlah besar. Sementara itu, Elena membujuk Noah agar mencari jalan lain selain menghancurkan kunci Transwarp. Karena bagaimanapun, para Autobots membutuhkan kunci itu untuk pulang ke planet mereka. Pagi harinya, Elena melihat Eraser yang mulai terinfeksi akibat tembakan Scourge sebelumnya. Bahkan Eraser sempat berusaha menyerang Elena. Beruntung Optimus secara sigap menghentikannya. Di saat itu juga mereka menyadari jika Scourge sudah mengetahui lokasi persembunyian mereka. Primal kemudian menyerahkan potongan Transwarp pada Noah. Ia meminta Noah dan Elena agar membawa kunci itu ke tempat yang aman. Namun setelah menjauh, bukannya mengamankan kunci itu, Noah malah berniat menghancurkannya. Optimus kemudian muncul memohon pada Noah agar tidak melakukan hal itu. Karena jika sampai kunci itu hancur,
maka harapan para Autobots untuk kembali ke Cybertron menjadi mustahil. Please, Noah. Noah pun akhirnya mendengarkan Optimus. Elena segera mengambil kunci itu. Namun tiba-tiba, Eraser muncul menculik Elena untuk dibawa ke hadapan Scourge. Primal kemudian mencoba mengejar Eraser, hingga ia tiba di atas bukit, di mana Scourge sudah ada di sana. Dengan biadab, Scourge kemudian memaksa Eraser untuk menyerang Primals. Eraser, no. Karena Eraser semakin hilang kendali dan hampir membunuh Elena. Dengan berat hati, Primal pun terpaksa membunuhnya. No matter the cost. Sementara itu, Scourge dan para Terracon sudah tiba di atas gunung berapi. Mereka menyatukan Transwarp dan membentuk portal bagi Unicron untuk datang melahap planet bumi. Di sisi lain, Optimus merasa bersalah karena kegagalannya menjaga kunci Transwarp yang akan menyebabkan terjadinya kiamat. Primal kemudian berkata bahwa mereka masih punya kesempatan untuk menyelamatkan dunia, yaitu dengan menggabungkan simbol-simbol yang ada di kunci sehingga mereka bisa menonaktifkannya. Dan untungnya Elena sempat menggambar simbol-simbol itu termasuk yang ada di patung Eraser sebelumnya. Optimus kemudian mengatur rencana agar Elena dan Noah menyusup untuk menonaktifkan kunci itu. Sementara para Autobots dan Maximals akan berperang sehingga mengalihkan perhatian para Terracons. Protect the king. Don't let them get to the bridge. Primals kemudian memimpin menuju medan perang. Di sisi lain, Noah dan Elena pergi menuju ruang kontrol melalui sebuah lubang udara. Agar Scourge tidak mendeteksi mereka berdua, Mirage kemudian memutuskan untuk menyerang Scourge dan mengalihkan perhatiannya. Namun naasnya, Scourge tetap bisa mendeteksi keberadaan dua manusia di bawahnya dan berhasil menangkap Noah. Beruntung Mirage segera menembak Scourge sehingga melepaskan Noah dari genggamannya. Saat Scourge berhasil melumpuhkan Mirage, ia segera mengarahkan tembakannya pada Noah. Tetapi Mirage langsung bangkit dan memasang badan agar Noah tak tertembak. It's okay, Noah. Tembakan yang bertubi-tubi akhirnya membuat Mirage kehilangan kesadarannya. Sementara pintu portal sudah mulai terbuka, Unicron beserta pasukannya pun mulai memasuki atmosfer bumi. Di saat itulah Chris menghubungi Noah lewat radio yang ada di tubuh Mirage. I'm sorry, Chris. I'm not gonna win this one. You think you're nobody, but you're the strongest guy I know. Keep going, Noah. Mendengar ucapan Chris membuat Mirage kembali sadar. Ia kemudian memberikan bagian tubuhnya pada Noah hingga membentuk zirah besi berteknologi alien. Yo, Scourge. Optimus pun datang tepat waktu untuk bergabung dengan Noah melawan Scourge. Sementara itu, Transwarp tiba-tiba menimbulkan ledakan energi luar biasa yang mengaktifkan seluruh energon di muka bumi. Dengan begitu, mayat Bumblebee yang terbaring di atas bongkahan energon seketika hidup kembali. Di saat kelompok Terracons menguasai jalannya pertempuran, Stratosphere datang membawa Bumblebee bersamanya. Bee pun melompat dari udara dan menghabisi Nightbird dengan mudah. Selagi para robot sibuk berperang, Elena berhasil mencapai panel kontrol dan memasukkan kode untuk menonaktifkan Transwarp. Namun tiba-tiba, Scourge menghancurkan panel yang membuat semua usaha Elena sia-sia. Momentum itu dimanfaatkan oleh Optimus untuk memotong kedua tangan Scourge dan mencabut otak bebalnya. Hancurnya panel kunci mengakibatkan Transwarp tak bisa dinonaktifkan. Unicron mulai menampakkan dirinya di langit. Optimus tak punya pilihan selain menghancurkan Transwarp.
Ia kemudian memerintahkan semuanya untuk pergi dari sana. Optimus pun menghancurkan kunci dan mengorbankan dirinya tersedot bersama Unicron ke galaksi yang lain. Di saat itulah Noah tiba-tiba muncul menarik Optimus. Di saat keduanya sudah tak cukup kuat melawan medan magnet dari portal, saat itulah Primal muncul menarik mereka. Mereka pun berhasil keluar dari area terpapar untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian itu, para Autobots dan Maximals kini memiliki rasa percaya yang lebih tinggi pada manusia. Meskipun Autobots kehilangan kesempatan untuk pulang sehingga harus tinggal lebih lama di bumi. Para Maximals memutuskan untuk tetap mendiami hutan Peru. Sementara para Autobots kembali ke Amerika. Sedangkan Noah dan Elena kembali ke kehidupan lama mereka. Beberapa hari kemudian, Noah mendapatkan panggilan interview satpam yang selama ini diidam-idamkannya. Saat sedang menunggu, ia merasa bangga melihat Elena tampil di televisi sebagai arkeolog penemu kuil kuno di Peru. Noah kemudian diinterview oleh seorang om-om aneh yang tak punya nama. Om-om itu tahu apa yang dilakukan Noah di Peru. Meskipun Noah terus mengelak, namun ia tak menghiraukannya sama sekali. Ia kemudian menawarkan Noah untuk bergabung dengan sebuah agen rahasia milik pemerintah. Di sana, om itu berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan Chris. Noah kemudian melihat kartu nama yang diberikan oleh pria itu. Di sana tertulis G.I. Joe. Why don't you think about it? Beberapa hari kemudian terlihat Noah sedang memperbaiki Mirage. Di sana, Rick menertawakan Noah dan menyarankannya untuk menjual mobil itu secara kiloan. Noah tak memperdulikan celotehan Rick. Ia memanggil nama Mirage hingga mobil itu hidup kembali. Film pun tamat.